Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nana Ibu, apa kabar? Hari ini seperti yang Ibu sampaikan juga, bahwa kita masih membahas tentang Pancasila yang ini di bagian kedua. Nah, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah membahas tentang hakikat Pancasila dan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekarang kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan zamannya. Seperti apa? Yuk kita bahas. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu bahwa Pancasila ini merupakan sebuah ideologi. Ideologi itu apa gitu ya? Pasti anak-anak ibu juga berpikir, ngapain sih kita harus punya ideologi? Sebenarnya ideologi itu sepenting apa sih gitu kan? Nah, ideologi itu artinya juga adalah sebagai ide, gagasan atau pemikiran, di mana fungsinya di sini sebagai pedoman dan menjadi kekuatan dan menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, berarti ideologi ini merupakan salah satu acuan nih. Kalau misalkan kita dalam kehidupan bernegara tidak ada ideologi, lalu apa yang harus menjadi landasan kita, gitu kan? Artinya ideologi ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, contohnya ini ideologi Pancasila. Artinya Pancasila berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana pedomannya kayak gimana? Nah, kita akan bahas wujudnya kayak apa ya. Intinya ideologi itu adalah sebuah hal dasar yang dimiliki oleh setiap orang ya di negara manapun pasti dia punya ideologi ya, punya ide atau punya gagasan, punya pedoman dalam hidupnya. Nah, ideologi Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Ideologi di sini Ibu bagi atas dua, ada ideologi tertutup dan ada ideologi terbuka. Kita akan bahas yang pertama dulu, ideologi tertutup. Nah, di sini Ibu sudah mengambil beberapa ahli atau satu ahli lah di sini ya sebenarnya ya. Menurut Kailan ya pada tahun 2005 dia menyatakan bahwa ideologi tertutup itu yang pertama bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari satu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Nah, ini jadi ideologi tertutup ini seperti seolah-olah bukan suatu cita-cita seluruh masyarakat ya, tapi hanya sebagian atau satu kelompok saja. Di sini Ibu gambarkan dengan negara Korea Utara ya. Di negara Korea Utara itu melaksanakan ideologi tertutup. Artinya sulit ya menerima pembaruan dari negara lain gitu ya, benar-benar negara yang memiliki ciri khasnya tersendiri gitu. Nah, jadi di sini juga tidak sembarangan juga kalau ada yang masuk ke negara tersebut gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa cita-cita satu kelompok yang mendasari satu program merubah dan memperbarui masyarakat. Jadi tidak semua, mungkin tidak semua masyarakat ya menginginkan, tapi ideologi itu diterima oleh masyarakat tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ideologi terbuka. Nah, kalau ideologi terbuka, artinya ada nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dan ini merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Nah, jadi artinya ideologi terbuka lebih terbuka ya, menerima hal-hal baru gitu ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa itu adalah nilai-nilai yang digali dari masyarakat sendiri gitu. Nah, Pancasila termasuk ideologi yang bagaimana? Apakah ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Nah, benar ya. Pancasila adalah ideologi terbuka. Ya, jadi kita beruntung karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, baru kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, jadi Pancasila ini kan kita lihat dia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi dia tidak mengalami perubahan, ya kan? Nah, ini artinya nilai-nilai Pancasila itu bisa menyesuaikan, artinya bersifat terbuka dengan ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kita akan bahas nilai yang pertama. Nilai dulu. Seberapa penting sih nilai gitu ya? Kalau anak-anak ibu mungkin melihat, wah saya harus dapat nilai 90 nih, harus dapat nilai 80. Nah, itu kan sebuah hal yang ingin anak-anak ibu raih. Untuk apa? Anak ibu merasa bahwa dengan nilai itu ada apa ya, merasa baik gitu ya, merasa berharga, merasa dihargai gitu kali ya. Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu gitu ya. Tapi intinya memang kalau dikatakan sebuah nilai itu adalah sesuatu yang memiliki hal yang sangat kuat gitu ya, yang intinya ke arah yang baik gitu ya, yang berharga gitu. Nilai itu yang tadi Ibu sebutkan ada beberapa poin ya untuk nilai Pancasila dalam kehidupan kita.
ada nilai dasar dulu. Nilai dasar ini apa maksudnya? Nilai mutlak yang ada pada Pancasila dan tidak bisa diubah. Bagaimana bentuknya pun tidak bisa diubah gitu. Nah ini dia, berarti Pancasila ini kan tidak mengalami perubahan ya, sampai kapanpun ya, sampai beribu-ribu tahun nanti mungkin tidak mengalami perubahan gitu. Nah kita lihat kenapa tidak mengalami perubahan, karena nilai-nilainya ini tetap. Kita lihat di sila pertama, ada nilai ketuhanan. Ya, jadi tetap dan tidak akan mengalami perubahan di situ. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ya. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai sosial. Nah, ini yang tidak akan mengalami perubahan. Gitu. Jadi akan tetap seperti ini ya, nilai dasar itu. Kayak misalkan isi Pancasila itu sendiri tidak mengalami perubahan. Itulah yang dikatakan dengan nilai dasar dari Pancasila. Nah, yang kedua, nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental itu menjelaskan bagaimana nilai dasar itu diaplikasikan. Bentukan dari nilai dasar itu apa? Kalau kita lihat kan Pancasila itu seperti kayak tingkah laku ya. Maksudnya bagaimana sih kita berpedoman gitu kan. Nah, itu akan digambarkan dalam sebuah peraturan. Contohnya apa? Nah, di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu jelas ya ada unsur-unsur Pancasila di dalamnya. Undang-undang yang lain juga ada, peraturan pemerintah misalnya, peraturan daerah itu mengandung unsur Pancasila di dalamnya. Artinya di situ adalah nilai instrumental, menjelaskan nilai dasar yang bentuknya seperti peraturan ya. Lanjut, nilai praksis itu apa lagi? Nah, setelah ada di peraturan, nilai praksis itu harus dipraktekkan. Peraturan-peraturan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menghargai agama orang lain, ya kan, berkaitan dengan agama. Ya berarti dalam pengaplikasian dalam kehidupan beragama, kita harus tumbuh rasa seperti ini gitu kan. Wah, di kelas saya ada yang berbeda agama, bagaimana tingkah saya kepada teman saya yang berbeda agama? Ya udah samain gitu ya, samain aja sama yang lain, karena kita semuanya sama di mata negara gitu ya. Agamanya tidak ada yang berbeda di mata negara gitu ya. Agama itu berbeda ketika ada di mata individu, ketika di mata negara dia tetap sama. Nah, kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat menghargai hak asasi orang lain, membantu dalam kemanusiaan. Ya, jadi dalam bidang kemanusiaan itu masuk ke sila kedua. Ketika kita membantu teman kita yang kesusahan, ya, kita membantu teman kita yang sedang sakit, misalnya, atau kita menghargai bagaimana teman kita gitu tidak membeda-bedakan teman, gitu ya, berarti masuk sila kedua. Nah, Persatuan Indonesia, bagaimana sih anak-anak ibu melihat, misalkan ada di sini yang berbeda sukunya gitu ya, ada dari suku Jawa, ada suku Minang gitu ya, Batak gitu kan. Nah berarti bagaimana teman-teman atau anak-anak ibu ini melihat temannya yang berbeda tadi gitu kan, apakah sama atau gimana gitu kan. Jadi artinya di sini kita menghargai berbagai suku budaya yang ada di Indonesia. Jadi jangan pernah kita membeda-bedakan, wah suku Minang ini kayak gini anaknya gitu kan, orangnya kayak gini, suku Jawa kayak gini, nggak ada kayak gitu ya. Semuanya itu sama aja. Jadi semuanya sama di mata negara. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana sih pengamalannya? Kita lihat, oh ada musyawarah, ada menghargai pendapat orang lain gitu kan. Kayak tadi Bu jelaskan di awal juga, ada kayak pemilihan umum gitu. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kita bekerja keras, memenuhi kebutuhan kita sebagai warga negara. Itu kita, kalau anak-anak Ibu, wah saya mau mengubah hidup saya Bu menjadi lebih baik. Nah, itu artinya anak-anak ibu sudah mengamalkan sila kelima. Saya mau belajar dengan rajin Bu, ya berarti sudah menjalankan sila kelima. Tapi kalau misalkan anak ibu, wah saya sudah membanggakan nama Indonesia nih, alhamdulillah ya, ketika anak-anak ibu mengikuti atlet gitu ya, mengikuti lomba-lomba olahraga gitu ya, kan sering gitu ya di sekolah kita. Artinya anak-anak ibu sudah menjalankan sila ketiga di situ. Nah, itu ya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal baik, sebenarnya semuanya itu terangkum dalam Pancasila. Pancasila ini sungguh sangat-sangat indah gitu ya, sangat unik sekali, dan itu hanya ada di Indonesia. Pancasila tidak ada di negara lain ya, Pancasila hanya ada di negara kita. Jadi beruntung dong kita punya Pancasila. Iya, beruntung banget gitu ya.
Nah, yang selanjutnya kita akan lihat wujud nilai Pancasila itu dalam berbagai kehidupan. Tadi sudah Ibu bahas sedikit, kita akan bahas dari berbagai bidang gitu ya. Nah, di sini Ibu bagi bidang politik, bidang hukum, budaya, dan pertahanan. Kalau dalam bidang politik, Pancasila itu diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga negara kita. Misalkan ada lembaga kayak DPR, misalnya ya, kayak presiden, atau lembaga Mahkamah Agung, itu kan mereka menjalankan menjalankan tugas-tugas negara itu berdasarkan Pancasila. Jadi wujudnya kelihatan dari adanya pembentukan lembaga itu, gitu ya. Nah, yang kedua hukum, ada pembuatan peraturannya. Jadi kalau misalkan di negara kita ada nggak peraturan-peraturan, misalkan ada yang mencuri, ada nggak peraturannya? Ada, berarti Pancasila sudah diterapkan di dalam peraturan tersebut gitu. Nah, budaya. Ya, jadi intinya kalau budaya kan pelestarian budaya dan menghargai budaya. Anak-anak ibu yang melakukan lomba-lomba tari misalnya ya, atau menampilkan tarian atau berbahasa mengenalkan bahasa daerahnya masing-masing itu adalah salah satu bentuk wujud Pancasila dalam bidang budaya. Lalu pertahanan. Nah, pertahanan itu apa? Ya ikut membela negara tadi ya. Kita nggak harus menjadi tentara, nggak harus jadi polisi untuk bisa wujud Pancasila dalam bidang pertahanan. Mengharumkan nama Indonesia juga bisa salah satu bentuk wujud dari pertahanan itu sendiri, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada topik terakhir. Inilah pembahasan kita pada materi dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan. Semoga anak-anak Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang Ibu sampaikan. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, belajar PKN, cerdas bernegara.